Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Belinda Junior Selawati dengan NIM 312-19059. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen mutu dalam pelatihan. Untuk latar belakang yaitu ada 7 poin. Untuk poin pertama, filosofi mutu kinerja. Untuk yang kedua, tentang pengertian mutu. Yang ketiga, 3K sebagai kebutuhan dasar untuk memperbaiki mutu. Yang keempat, strategi pembangunan mutu. Yang kelima, yaitu prinsip penting. Untuk yang keenamnya, konsep trilogi Juran. Dan yang ketujuhnya, yaitu aplikasi manajemen mutu dan pelatihan. Untuk yang pertama, yaitu ada filosofi mutu kinerja. Yang pertama yaitu satu, setiap pekerja menghasilkan barang ataupun jasa. Yang keduanya yaitu barang dan jasa diproduksi karena ada yang memerlukan. Untuk yang ketiganya yaitu orang-orang yang memerlukan barang atau jasa disebut sebagai pelanggan. Dan yang keempat yaitu barang dan jasa merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan yang kelimanya barang atau jasa harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan bagi setiap pelanggan. Yang keenam yaitu barang dan jasa disebut bermutu bila dapat memenuhi melebihi kebutuhan dan harapan para pelanggannya. Nah, untuk pengertian mutu sendiri menurut ada 3 pendapat, yaitu pertama menurut Philip Crosby yaitu kesesuaian terhadap permintaan persyaratan. Yang keduanya menurut Armand V.F. Eigenbaum yaitu gambaran total sifat dari suatu produk dan jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Dan yang ketiga menurut Tom Peters yaitu berkenaan dengan keinginan yang kuat atau passion itu sendiri dan kebanggaan atau pride. Untuk slide selanjutnya yaitu ada 3K. 3K sebagai dasar kebutuhan untuk memperbaiki mutu. Di mana untuk poin pertama yaitu ada komitmen, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga yaitu kompetensi. Slide selanjutnya yaitu strategi pengembangan mutu. Nah, untuk yang di slide ini yaitu kita mulai dari bawah dan ke atas ya. Untuk proses peningkatan mutu mulai dari bawah yaitu ada 1 SDM dan prasarana dan sarana. Yang keduanya itu pengembangan institusi, untuk yang ketiganya proses kerja, dan yang keempatnya yaitu mutu itu sendiri. Slide selanjutnya yaitu mutu ya, untuk memperoleh hasil terbaik dalam setiap pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan yang selalu memuaskan setiap pelanggan. Nah, untuk spirit itu sendiri di setiap gerakan manajemen ya, dan yaitu TQM. Untuk TQM ya, atau total quality management adalah suatu pendekatan manajemen yang merupakan suatu sistem yang terstruktur untuk menciptakan partisipasi menyeluruh menyeluruh jajaran organisasi dalam merencanakan dan menerapkan proses peningkatan yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada prinsip penting. Prinsip penting yaitu di sini ada 4 poin ya. Untuk yang pertamanya itu poin pertama berorientasi kepada pemenuhan dan kebutuhan harapan para pelanggan. Poin keduanya yaitu berfokus pada sistem. Untuk yang ketiganya yaitu proses pemecahan masalah yang didukung oleh data itu sendiri. Dan yang poin keempatnya melibatkan dan memberdayakan seluruh potensi SDM dalam proses pemecahan masalah dan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Nah, untuk konsep trilogi Juran ini yaitu ada 3 poin, di mana 1 quality planning, dan yang kedua yaitu quality control, dan yang ketiga yaitu quality improvement. Untuk quality improvement yaitu upaya peningkatan kinerja mutu. Dan TQM trilogi Juran yaitu dibagi menjadi 2. Di sini ada quality planning. Quality planning ini di mana kegiatan pengembangan produk dan jasa dan proses untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dan poin kedua yaitu ada quality control. Quality control ini di mana proses pengawasan dan menjalankan proses kegiatan untuk mencapai tujuan produk.
Slide selanjutnya itu quality planning. Quality planning ini ada beberapa poin di dalamnya. Pertama, menentukan pelanggan, dan yang kedua, menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan gambaran produk sesuai dan kebutuhan pelanggan. Untuk yang selanjutnya, mengembangkan proses yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan gambaran produk itu sendiri. Dan yang terakhir, mentransfer rencana menjadi kebutuhan pelaksana. Untuk quality control ada berapa poin. Yang pertama, mengevaluasi kinerja produk saat ini, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan produk, dan yang terakhir, melaksanakan atau memperbaiki perbedaan. Untuk yang ketiga yaitu ada quality improvement. Improvement ini di mana meliputi ada 3 bagian. Untuk yang pertamanya, mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan mutu. Untuk yang poin kedua, menetapkan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu. Yang ketiganya, mengadakan instruktur yang diperlukan bagi upaya peningkatan mutu. Nah, untuk yang slide terakhir ini ada prinsip manajemen mutu dalam pelatihan. Prinsip ini dibagi menjadi 2. Untuk poin yang pertama ini, manajemen mutu, institusi pelatihan melalui akreditasi institusi pelatihan. Yang keduanya, manajemen mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan. Mungkin untuk presentasi dari saya, Belinda Junior Selawati. Terima kasih bila mana ada kekurangan atau kesalahan dalam data ataupun kata selama saya presentasi ini. Tolong dimaklumi dan dimaafkan untuk presentasinya. Sekian, terima kasih.